Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada Bu Vina Oktaviani dan juga Bapak Radhi Mas Putra selaku dosen pengampu dari mata kuliah Praktikum PLC dan Sistem Terdistribusi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hijratul Ilmi dari kelas A Instrumentasi Kendali dengan NIM 1513623055. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana rancangan ladder diagram yang sesuai dengan modul 1 pada mata kuliah Praktikum PLC dan Sistem Terdistribusi. Oleh karena itu, mari kita langsung menuju ke website PLC Simulator Online. Oke, teman-teman. Jadi di sini kita sudah ada pada website PLC Simulator Online dan kita akan coba untuk mendemonstrasikan rancangan program PLC untuk sistem stempel piston pneumatik. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan variabel input dan output di panel sebelah kiri bawah. Nah, variabel dan juga input yang akan kita tambahkan ini harus kita sesuaikan dengan instruksi soal. Jadi di sini kita akan menambahkan 4 variabel. Ya, di sini saya sudah menambahkan 3 variabel in 0.0 untuk sensor X, in 0.1 untuk sensor Y, in 0.2 untuk sensor Z. Ya, dan yang terakhir untuk ditambahkan ini yaitu output. Inputnya ini kita menambahkan variabel output yaitu Q 0.0 sebagai piston. Nah, selanjutnya setelah seluruh variabel sudah terdaftar, kita bisa langsung menyusun ladder diagramnya. Nah, di sini intinya kita bakal menyusun ladder diagramnya itu ada 2 jalur. Yang pertama ini kita bakal menambahkan kontak normally open terlebih dahulu. Kita buat percabangan, teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan kontak normally open juga. Pada bagian atas sebelah kanan normal open kita tambahkan kontak juga. Nah, di bawah juga kita tambahkan. Sekarang di sebelah kanan baru kita tambahkan output untuk piston. Ya, kita pindahkan terlebih dahulu di sebelah kanan. Nah, jadi yang pertama ini kita akan beri input parameternya ini yaitu I0.0 sebagai sensor X. Nah, yang sebelah sini kita beri input parameternya itu I0.1 untuk sensor Y. Dan terakhir ini kita beri tipenya ini normally close untuk sensor Z dengan input parameter I0.2. Nah, pada bagian bawah di sebaliknya, teman-teman. Jadi di sini kita beri kontak normally close, input parameternya itu I0.0. Lalu yang sebelah sini I0.1 dengan tipenya normally close. Nah, yang di sini kita tambahkan input I0.2 untuk sensor Z dengan tipe normally open. Nah, yang sebelah sini sebagai output kita beri output parameternya itu Q0.0. Oke. Jadi pada jalur atas ini kita menggunakan 2 kontak normally open yaitu I0.0 dan I0.1 karena jalur ini hanya boleh aktif jika sensor X dan Y bernilai 1 atau on. Sedangkan I0.2 ini kita menggunakan kontak normally close. Tujuannya untuk memastikan jalur atas ini hanya mengalirkan arus
ketika sensor Z bernilai 0 atau off. Nah, di jalur bawah ini kondisinya dibalik. Jadi kita menggunakan kontak normally close untuk I0.0 dan I0.1 agar arus bisa lewat saat sensor X dan Y bernilai 0. Nah, lalu kita seri dengan kontak normally open I0.2 agar jalur bawah ini hanya terpicu jika sensor Z bernilai 1 atau on. Teman-teman, sekarang kita bakal masuk ke percobaan 1, yaitu menguji kondisi pertama, di mana sensor X dan Y ini menyala atau dalam kondisi 1. Nah, saat saya mengaktifkan I0.0 dan I0.1, ya kita pencet dulu play atau run-nya ini buat menjalankan. Nah, saat I0.0 dan I0.1 dalam kondisi true, kedua kontak normally open ini akan menutup. Karena sensor Z atau I0.2 ini bernilai false, kontak normally close-nya ini tetap dalam kondisi tertutup rapat. Nah, hasilnya aliran arus listrik dari rel kiri dapat mengalir penuh melalui jalur atas menuju ke kanan dan membuat output piston Q0.0 ini sukses aktif atau bernilai true. Nah, selanjutnya kita bakal coba percobaan kedua, yaitu menguji saat kondisi Z-nya saja yang aktif. Di sini kita matikan dulu. Ini kita matikan. Nah, saat sensor Z-nya ini aktif atau I0.2 jadi true, kontak normally open di jalur bawah ini akan menutup. Di saat yang sama, karena I0.0 dan I0.1 ini bernilai false, kedua kontak normally close di jalur bawah ini tetap tertutup dan meloloskan arus. Aliran listrik akhirnya berhasil menyeberang melalui jalur bawah, sehingga output piston Q0.0 ini kembali aktif atau bernilai true. Baik semuanya, mungkin segitu saja video pembelajaran kali ini mengenai modul 1 pada mata kuliah praktikum PLC dan sistem terdistribusi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.